Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Hibatul Lafiroh dalam Pekan Ilmiah OSIS Men 3 Kebumen. Baik, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan dua narasumber, yaitu Ibu Siti Khamsatun dan juga Kak Ardianto. Baik, sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu biodata narasumber kita pada kesempatan kali ini. Pertama, nama Ibu Hajah Siti Khamsatun, SPD, alamat Sinongrejo, Ambal, Kebumen, jabatan kedinasan Kepala Perpustakaan, pendidikan formal SD Negeri 2 Sinongrejo, SMP Negeri 1 Kutawinangun, SMA Negeri 1 Kutawinangun, IKIP Yogyakarta. Moto, mengedepankan syukur itu nikmat. Selanjutnya, nama Muhammad Ardianto, alamat Bonjoklor, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen, jabatan kedinasan mahasiswa, pendidikan formal TK Bonjoklor, SD Negeri 3 Bonjoklor, MTS Negeri 7 Kebumen, MAN 3 Kebumen, YIN Salatiga. Moto, yang berusaha, dia yang mendapatkan. Baik, demikian tadi biodata narasumber kita pada kesempatan kali ini. Baik, Ibu Khamsatun dan juga Kak Ardianto. Bisa langsung masuk materi ya, Kak? Bisa. Iya. Baik, Ibu dan juga Kak Ardianto, senang sekali pada kesempatan kali ini Pekan Ilmiah kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas mengenai peran perpustakaan dalam optimalisasi literasi digital di era pandemi. Baik, untuk pertanyaan pertama akan saya berikan kepada Ibu Khamsatun. Jadi Bu, apa saja sih Bu program-program yang ada di perpustakaan Darul Hikam Man 3 Kebumen dalam rangka menunjang proses kegiatan belajar mengajar di madrasah? Silahkan Bu. Iya, baik Mbak. Sebagai penunjang proses belajar mengajar di madrasah, perpustakaan Darul Hikam itu memprogramkan pengadaan dan pembagian buku ajar. Untuk pengadaan buku ajar itu sesuai dengan anggaran madrasah. Kemudian untuk pemilihan judul maupun penerbitnya, perpustakaan Darul Hikam itu bekerja sama dengan guru pengampu mata pelajaran. Kemudian untuk pembagian buku ajarnya itu dibagikan kepada guru maupun peserta didik, itu dilaksanakan di awal tahun ajaran. Kemudian buku tersebut akan ditarik di akhir tahun pelajaran. Selain untuk pengadaan dan pembagian buku ajar, perpustakaan Darul Hikam juga memfasilitasi alat atau media pelajaran. Di antaranya berupa global, berupa kit bentang alam, kit bencana alam, dan lainnya. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya nih Bu, ada nggak sih Bu program-program khusus dari perpustakaan Darul Hikam Man 3 Kebumen dalam rangka menunjang karena selama ini kita kan mengalami pandemi ya Bu? Iya. Ada nggak sih Bu program khususnya? Oh iya, ketika ada pandemi yang itu mulai pandemi bulan Maret 2020 ya Mbak ya? Iya. Iya, itu kita mulai melaksanakan pembelajaran secara daring. Itu. Terus di bulan Oktober seingat saya, di bulan Oktober tahun 2020, berarti sudah sekitar 1 tahun ya. Itu PT Ganesha Digital membuka aplikasi perpustakaan digital untuk sekolah. Alhamdulillah, perpustakaan Darul Hikam Man 3 Kebumen bisa bergabung di dalamnya.
Ya, jadi ketika ada pandemi, kita mulai punya perpustakaan digital yang bisa diakses secara online. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Kak Ardianto. Iya, Nah, Kak Ardianto ini termasuk salah satu alumni Mentiga Kebumen ya, Kak? iya betul. Nah, berdasarkan informasi yang saya peroleh, Kak Ardianto merupakan salah satu pelajar Mentiga Kebumen yang terpilih untuk menjadi duta perpustakaan dan menang dalam berbagai lomba. Nah, pertanyaannya nih Kak, apa sih yang memotivasi Kak Ardianto untuk menjadi duta perpustakaan dan berbagai lomba silahkan Kak. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk motivasi saya sendiri untuk menjadi duta perpustakaan itu tidak lain untuk mengembangkan diri saya sendiri ya. Jadi di dalam perpustakaan ini kita dapat banyak sekali ilmu. Dari kita mulai mengklasifikasikan buku dan juga untuk cara-cara kita lebih tahu lagi, lebih luas lagi tentang dunia luar yang belum diajarkan di dalam mata pelajaran. Selain untuk mengembangkan diri, saya juga dalam berbagai lomba khususnya itu ingin membawa nama baik Mentiga Kebumen di luar menjadi lebih baik lagi. Istilahnya supaya Mentiga Kebumen itu mempunyai nama. Selain itu juga dari berbagai lomba yang saya ikuti, kita juga bisa lebih tahu lagi tentang kaidah-kaidah menulis yang benar itu seperti apa, penggunaan titik koma, penggunaan tanda baca lainnya yang baik itu seperti apa. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya yang ada di perpustakaan itu cukup cukup baik dan bisa diikuti untuk mengembangkan diri kita sendiri. Demikian. Untuk lomba-lombanya nih Kak, apa sih yang pernah Kak Ardianto menangkan dari lomba-lomba tersebut? Pernah nggak sih Kak? Untuk lombanya waktu itu saya kebetulan ikut lomba menulis artikel dan kebetulan juga juara 2. Jadi saya kalah di sesi wawancara. Untuk nilai dari tulisannya itu dari materinya itu udah bagus, nilainya saya paling tinggi. Tapi di sesi wawancara itu saya kalah karena ada satu kata yang nggak bisa saya jelaskan di dalam situ. Sebenarnya udah persiapan di rumah, tapi pas di depan juri langsung blank semua pikirannya, hilang gitu. Alhamdulillah luar biasa sekali. Terima kasih Kak Ardianto. Iya. Selanjutnya Ibu Hamsatun. Jadi Bu, kalau dilihat dari referensi nih Bu, materi-materi apa saja sih Bu? Mapel-mapel apa saja yang ada di perpustakaan Darul Hikam Mentiga Kebumen? Apakah hanya memuat materi pelajaran atau ada yang lain Bu? Silakan. Ya, ini Mbak. Untuk koleksi yang ada di perpustakaan Darul Hikam memang itu banyak buku mapelnya. Semua mata pelajaran kita sudah memiliki buku mapelnya dan kita bagikan ke peserta didik maupun guru. Di samping buku mata pelajaran, kita perpustakaan Darul Hikam juga menyediakan koleksi pengayaan, materi-materi pengayaan. Kemudian juga ada layanan referensi. Ada koleksi yang tersedia di sana, ensiklopedia misalnya, atau kitab Al-Un, kemudian ada Riyadhus Shalihin, ada kitab berseri, dan masih banyak lagi. Ini yang paling disuka oleh anak adalah karya umum, gitu. Baik yang fiksi maupun yang non-fiksi. Baik, terima kasih Ibu. Kita kembali ke Kak Ardianto lagi. Nah, kalau Kak Ardianto sendiri, ketika ke perpustakaan itu apa saja Kak yang paling disukai? Bacaan-bacaan apa saja? Silakan. Saat ke perpus mungkin lebih ke lebih ke pengetahuan yang belum dipelajari di sekolahan. Jadi keluar dari mata pelajaran itu saya lebih suka membaca yang seperti itu. Seperti yang dikatakan Bu Ham tadi, yang paling banyak disukai itu buku-buku fiksi ya.
buku-buku fiksi yang kayak gitu. Jadi itu lebih banyak disukai dan saya sendiri juga sangat senang gitu baca seperti itu. Dan yang aneh dari saya itu kan saya jurusan IPS ya, tapi kalau ke perpus bacanya malah yang IPA. Nah, kenapa itu Kak? Ya itu karena apa ya? Saya ngerasa di mata pelajaran saya belum ada, jadi ketika perpus saya cari yang belum ada. Jadi walaupun kita jurusannya di IPS, tapi kita bisa tahu sedikit-sedikit tentang mapel-mapel yang ada di jurusan IPA, begitu. Luar biasa sekali. Baik, kita kembali ke Ibu Hamsatun. Jadi Bu, kan sekarang semuanya serba canggih nih Bu. Semuanya serba menggunakan teknologi. Nah, dari perpustakaan Darul Hikam 3 Kebumen ini, apakah telah mempersiapkan perangkat untuk mengakses literasi digital Bu? Silakan. Iya, baik. Di era yang serba teknologi ini, waktu itu alhamdulillah Kementerian Agama bekerja sama dengan PT Telkom Magelang. Alhamdulillah mereka melaksanakan MOU. Kemudian perpustakaan Darul Hikam 3 Kebumen ini mendapat jatah aplikasi yang namanya PADI, perpustakaan digital. Jadi yang dibuat oleh Telkom Magelang ini merupakan kerjasama antara Kemenak Kabupaten Kebumen dengan PT Telkom yang kita terima aplikasinya itu. Alhamdulillah kita menyiapkan 3 komputer yang siap untuk diakses secara offline oleh pengunjung. Untuk yang lain itu yang sudah tadi saya sampaikan di depan, kita punya perpustakaan Darul Hikam di Ganesha Digital Cerdas. Itu Ganesha Digital Cerdas yang dimiliki oleh PT Ganesha. Kalau ini sudah bisa diakses di manapun oleh peserta didik, oleh guru maupun oleh warga masyarakat melalui Android. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya nih Bu, apa sih yang dilakukan perpustakaan Darul Hikam 3 Kebumen dalam rangka mengoptimalisasi literasi digital di era pandemi? Silahkan Bu. Oh ya, kita memang sudah punya perpustakaan digital ya untuk mengatasi persediaan atau sirkulasi buku cetak gitu ya. Nah, terobosan perpustakaan Darul Hikam untuk mengoptimalisasi perpustakaan digital ini, yang pertama, perpustakaan Darul Hikam mewajibkan Bapak Ibu guru dan seluruh peserta didik untuk menjadi member. Setelah masuk menjadi member, perpustakaan Darul Hikam juga membuat program untuk wajib kunjung. Begitu pula tidak hanya membaca, tapi juga ada program wajib pinjam di perpustakaan Darul Hikam di GDC. Ya, itu terobosan kami. Tidak hanya kepada Bapak Ibu guru, peserta didik, tapi juga ke masyarakat umum. Di antaranya kepada alumni yang suatu saat atau ada kepentingan datang ke madrasah, kami todong untuk menjadi member Ganesha Digital Cerdas. Ada perpustakaan Darul Hikam di sana. Baik, terima kasih Ibu. Kita kembali lagi kepada Kak Ardianto. Nah, Kak Ardianto ini kan termasuk siswa yang aktif di perpustakaan nih Kak. Iya. Nah, bagaimana sih Kak cara untuk menanamkan minat baca pada setiap siswa? Karena berdasarkan yang kita tahu nih Kak, banyak siswa yang rendah dalam minat bacanya nih Kak. Silahkan. Untuk menumbuhkan minat baca sendiri, ini lebih kembali ke anaknya masing-masing ya. Karena kita di Indonesia juga ada beberapa data yang mengatakan bahwasanya minat baca di Indonesia itu sangat kurang sekali dari negara-negara lain. Untuk menumbuhkannya mungkin karena sekarang berada di era serba digital, semuanya itu tidak bisa lepas dari yang namanya handphone, gadget, dan komputer ya. Tentunya ini lebih kita arahkan ke literasi digital. Jadi di mana
nanti itu ketika membuka gadget itu mereka sudah langsung ingin membaca gitu. Jadi untuk bacaan-bacaannya juga lebih disesuaikan ke apa yang mereka sukai. Perbanyak buku-buku yang disukai, dan juga otomatis kan kalau mereka suka pada buku ini, mereka akan baca buku ini. Kalau untuk yang sekarang itu yang sedang trending apa itu ya? Yang biasanya cewek-cewek baca? Novel atau? Iya gitu, novel. Yang kayak novel-novel gitu kan banyak banget yang online sekarang ya. Betul. Iya gitu. Semacam aplikasi-aplikasi kayak gitu kan sekarang banyak banget diminati oleh kaum muda ya, khususnya untuk cewek-cewek tuh yang kayak gitu suka banget baca yang kayak gitu, utamanya yang berbau Korea gitu kan, lebih suka banget K-pop gitu. Nah itu mungkin untuk wawasan, bukan ke wawasan ya, lebih ke pancingan supaya setelah membaca ini ada notifikasi dari buku ini. Setelah buku ini habis kan ada notifikasi lagi. Itu nanti akan, oh ini buku ini apa sih isinya, penasaran. Nanti akhirnya akan baca gitu seterusnya. Jadi akan berkelanjutan, nggak hanya habis satu buku langsung udahan gitu. Tapi berbeda kalau di perpustakaan lebih ke apa ya? Belum habis satu buku udah pengen buku yang lain gitu. Kalau di perpustakaan juga lebih nyaman juga sih untuk belajar gitu. Baik. Karena kalau Kak Ardianto sendiri mulai suka membaca itu sejak kapan, Kak? Saya suka membaca dari kelas 2 MTS kayaknya dulu. Dari kelas 2 MTS saya mulai baca-baca, terus mulai nulis-nulis dan benar-benar mempelajari seperti membuat artikel, membaca yang lainnya, menulis itu di Mandika Kebumen. Saat kelas 10 waktu itu Perpustakaan Darul Hikam mengadakan lomba karya tulis ya Bu ya? Mengadakan lomba karya tulis, diantaranya esai, artikel, dan juga cerpen. Nah kebetulan saya juga ikut di situ. Itu awal mula saya menjadi duta perpustakaan. Nah pas saat itu setelah yang ikut lomba, yang berapa besar itu ditarik untuk menjadi duta perpustakaan, dan sampai saat ini juga saya masih, alhamdulillah masih aktif, masih ikut juga di grup perpustakaan Darul Hikam juga. Baik, terima kasih Kak Ardianto. Selanjutnya, yang terakhir ini kita kembali kepada Ibu Hamsatori. Nah Bu, pernah nggak sih Bu, perpustakaan Darul Hikam Mandika Kebumen ini menjalin hubungan dengan pihak-pihak luar? Mungkin seperti dengan Perpusda atau instansi lain Bu, silahkan. Oh ya, tentu ya, untuk Perpustakaan Darul Hikam ini berusaha untuk menjalin kerjasama dengan instansi lain. Ya, seperti yang sudah disebutkan Mbak Hiba tadi, kita menjalin kerjasama dengan Perpusda. Ya, yang pernah kita lakukan kegiatan adalah workshop. Tadi sudah disampaikan Mas Adi, ada pustakawan muda, ada duta pustaka, gitu ya. Untuk membekali pustakawan muda ini, kita menyelenggarakan workshop tertib administrasi perpustakaan. Jadi mengenalkan kepada pustakawan muda bagaimana administrasi yang harus dilakukan di perpustakaan. Ini kita mendatangkan narasumber dari Perpusda. Kemudian kita untuk aplikasi perpustakaan ini juga kita kerjasama dengan Perpusda untuk install otomasinya, dan juga sampai saat ini masih bimbingan untuk penggunaan otomasi tersebut. Di samping dengan Perpusda, kita juga bekerjasama dengan madrasah di sekitar kita untuk penggunaan fasilitas maupun sharing tentang kegiatan perpustakaan, diantaranya dengan MTS Negeri 3, kemudian dengan MA Al-Ghazali, dengan MA Al-Munawar, kemudian dengan MA Padurso. Di samping itu tadi sudah Ibu sebutkan di awal, kita bekerjasama dengan PT Ganesha dalam perpustakaan digital. Jadi ada perpustakaan Darul Hikam Mandika Kebumen di Ganesha Digital Cerdas.
kita punya MOU untuk itu. Baik, terima kasih Ibu. Tidak terasa nih, Bu Satun dan juga Kardianto, kita telah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kembali karena telah bersedia hadir di Pekan Ilmiah pada kesempatan kali ini.